اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita minta kepadanya supaya kita diberi anugerah dan bimbingan supaya kita bisa hidup dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana pentingnya kita beragama dan bagaimana agama memberikan keuntungan bagi kita. Ketika kita meyakini peran penting agama dalam kehidupan kita, hal ini bukan berarti agama dan apa yang ada pada agama adalah sesuatu yang benar. Dan salah satunya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi agama merupakan buatan akal saja, buatan pikiran saja. Makanya ada agama palsu, ada agama yang benar. Jadi dengan kita meyakini peran penting yang dimiliki oleh agama dalam kehidupan kita, tidak melazimkan kita meyakini bahwa agama tersebut adalah agama yang benar, atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama merupakan ajaran yang benar. Makanya perlulah kita membuktikan terlebih dahulu satu ajaran yang paling penting dalam agama, yaitu bagaimana kita membuktikan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dalam agama itu ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin adalah dasar-dasar agama dan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Untuk bisa menerima agama, kita harus bisa membuktikan tentang kebenaran akidahnya. Sebelum kita membahas tentang syariat akhlak yang ada pada suatu agama, kita harus membahas terlebih dahulu tentang akidah agama tersebut. Bagaimana ajaran-ajaran akidah yang ada pada agama tersebut. Dalam kaitannya dengan pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki banyak argumen. Jadi, untuk membuktikan keberadaan Allah, kita tidak kehabisan argumen. Jadi kita heran kalau ada orang yang tidak bisa membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kita mengawali argumen membuktikan keberadaan Allah. Yang pertama, argumen tersebut adalah argumen keteraturan. Argumen keteraturan adalah satu argumen yang memiliki beberapa pijakan, memiliki beberapa premis. Kalau seandainya kita mengikuti pijakan-pijakan ini, maka kita akan bisa sampai kepada hasilnya. Kita akan bisa menggunakan argumen ini untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita
mengikuti setiap pijakan atau poin-poin yang ada di argumen tersebut. Poin yang pertama, untuk bisa menggunakan argumen keteraturan alam semesta, maka kita harus terlebih dahulu meyakini bahwa alam semesta itu ada. Wujud-wujud yang ada di sekitar kita adalah realitas, kenyataan. Tidak seperti satu anggapan orang-orang Yunani yang mereka meragukan bahwa sesuatu yang di luar kita adalah realitas, nyata. Bahkan dirinya ragu bahwa dirinya adalah ada. Jadi kalau kita menelaah sejarah filsafat kuno, kita akan mendapatkan satu teori yang cukup aneh. Kenapa? Karena teori ini mengatakan bahwa sesuatu yang kita anggap ada sebenarnya tidak ada. Itu adalah buatan pikiran kita saja. Kita yang membuat seakan-akan sesuatu yang ada di depan kita adalah ada, padahal tidak ada. Khayalan belaka. Jadi syarat pertama untuk bisa menggunakan argumen keteraturan adalah kita harus meyakini bahwa alam semesta itu ada. Diri kita adalah ada. Pertama. Kedua, setelah kita meyakini alam semesta itu ada, diri kita itu ada, kita meyakini bahwa alam semesta adalah sesuatu yang teratur. Diri kita adalah sesuatu yang teratur. Contoh, kita mendapatkan bahwa diri kita tidak akan bisa hidup tanpa makanan, minuman, udara. Artinya ada relasi, ada koneksi antara kita dengan sesuatu di luar kita. Kalau kita tidak memiliki udara, maka mustahil kita bisa bernafas. Kalau kita tidak menemukan makanan, mustahil kita bisa hidup. Artinya kehidupan kita akan bisa terwujud dengan bantuan sesuatu di luar kita. Ini yang pertama. Kedua, kita bisa melihat tanaman, tumbuh-tumbuhan, padi lah contohnya. Padi itu kalau tidak cukup airnya, padi tersebut tidak akan bisa tumbuh. Pertama, padi ini kalau tidak ditanam di tanah yang subur, padi ini pun akan mati. Ketiga, padi itu kalau tidak diberi pupuk, padi ini pun akan layu dan tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Artinya, tumbuhnya padi bergantung dengan sesuatu di luar padi itu sendiri. Dengan kita melihat fenomena ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada satu keteraturan antara padi dengan sesuatu di luar padi. Ketika kita mendapatkan bahwa alam semesta itu teratur, maka kita mengambil satu kesimpulan bahwa setiap sesuatu di alam semesta memiliki hubungan, koneksi, relasi dengan sesuatu yang lain. Dengan kita meyakini premis ini, maka kita akan masuk pada premis berikut. Kalau kita melihat alam semesta, maka kita akan bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa keteraturan yang ada di alam semesta ini tidak akan ada tanpa ada yang mengadakan. Kenapa? Karena antara padi dengan udara, antara padi dengan air, padi dengan tanah, kita dengan udara, kita dengan makanan, dan berbagai hal adalah sesuatu yang berbeda. Tidaklah sama. Kalau seandainya ada keteraturan antara kita,
maka harus ada pengatur di dalamnya. Jadi premis berikutnya adalah kita meyakini bahwa setiap sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.